Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksa Nurlanasari. Saya guru pembimbing program Tantangan Literasi 2023 dari SDN Parta Bakti, Kecamatan Cimaung. Kali ini saya akan mempresentasikan review buku dengan teknik paragraf AI. AI sendiri merupakan kepanjangan dari alasan, isi, dan hikmah. Buku yang saya review berjudul Bakti yang Tersembunyi. Buku ini ditulis oleh Arsyad Siddiq dan diterbitkan oleh PT Indah Jaya. Buku ini berjumlah 76 halaman. Paragraf AI sendiri terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu alasan. Alasan saya mengapa memilih buku ini karena saya tertarik dengan judul bukunya. Meskipun jika dilihat dari sampul sudah dapat diketahui tema yang diangkat oleh buku ini. Jika dilihat dari sampul terlihat ada 2 kendaraan tempur. Kemudian ada seorang ibu dan anak perempuannya yang terlihat sedang khawatir. Kemudian ada seorang anak laki-laki yang terlihat sedang berlari. Dan ada juga bapak-bapak yang hampir terjatuh dan berlumuran darah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tema yang diangkat oleh buku ini tentang perjuangan. Nah, namun yang membuat saya penasaran dengan buku ini adalah perjuangan apa yang dimaksud sehingga disebut dengan bakti yang tersembunyi. Yang kedua yaitu isi. Buku ini berisi tentang perjuangan warga Tanjung Priuk yang melawan prajurit Belanda, di mana prajurit Belanda ini hendak menduduki kembali daerahnya, padahal pada saat itu kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan. Perjuangan yang warga Tanjung Priuk lakukan berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing, seperti yang dilakukan oleh Ayah Husin yang diam-diam memimpin perjuangan di Marunda. Kemudian Husin yang seorang anak kecil dan bekerja sama dengan Pak Kusir untuk melawan Belanda. Mereka berhasil yang pertama membakar gudang persenjataan milik Belanda. Yang kedua memanfaatkan informasi dari mata-mata Belanda beserta bomnya untuk diledakkan pada saat yang bersamaan ketika Belanda hendak membersihkan pejuang di Marunda. Berkat kejadian tersebut banyak prajurit Belanda yang tewas, begitupun dengan Pak Kusir yang gugur terkena serpihan belahan dari panser. Sedangkan Husin yang selamat namun pahanya terkena tembakan peluru. Sejak saat itulah Ayah Husin baru mengetahui bahwa anaknya terlibat langsung dalam perjuangan melawan Belanda. Dapat saya simpulkan bahwa bakti yang dimaksud oleh buku ini yaitu para pejuang pada saat itu, khususnya Husin dan Pak Kusir yang diam-diam melawan Belanda tanpa sepengetahuan orang lain, bahkan keberhasilannya pun tidak digembar-gemborkan. Yang ketiga yaitu hikmah. Hikmah apa yang dapat kita petik dari buku ini? Yang pertama, kita harus menjadi anak yang pemberani. 2, pandai menjaga rahasia. Kemudian selanjutnya yaitu perjuangan yang dilakukan pada saat itu berbeda dengan perjuangan yang dapat kita lakukan pada saat ini. Perjuangan pada saat itu sangatlah berat, berkaitan dengan bom, senjata, panser, bahkan nyawa pun jadi taruhannya. Lalu perjuangan apa yang dapat kita lakukan pada saat ini? Tentunya sesuai dengan kemampuan dan tugasnya masing-masing, seperti pelajar yang memiliki kewajiban untuk belajar, guru mendidik siswa-siswinya, kemudian pedagang yang menjual barang dagangan berkualitas, sopir yang mengantarkan angkutannya ke tempat tujuan, dan lain sebagainya. Ada satu kutipan yang sangat menarik dari buku ini, yaitu bunyinya, seorang pejuang tidak perlu menggembar-gemborkan keberhasilannya. Sekian review buku dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.